Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meneruskan tausiah sebagaimana amanah tadi, ayo kita jalankan. Mana guru barang guru? Insyaallah hari ini saya akan beri guru. Siapa yang harumnya bertambah akal, bila berbau tapi gagal. Ulun jalankan amanah aja lah, supaya cepat kita ceramah di lokasi yang katakan Bismillahirrahmanirrahim. Anda harga berapa? Nah kini yang harum mahal lebih 100 sejuta. Apa kabar 500? Sejuta 500. Apa kabar sejuta? Inian sama ada Bapak sambungan dengan nyaman. Syutingan ya. Sejuta 500. Tulang dari 30 kan tahu ini tahun 2 juta ini yang ada nalasir uji akan dia juga bu tahun 2 ada tambahan. Ada tambahan? 2 juta. Masya Allah. Apa tanah 2? Orang 2 juta. 2,5 ya. Belum parapakan pula. 2,8 ya. 2.250.000. Apa kabar 2 juta? Sama lawan ya, biar tambahin 2.000 mana ya. 2 juta sama apa? Apa kabar 2 juta? Satu hari ulun dari apa sampai 10. 1. 3 juta. 3 juta. Apa kabar 16 sama apa? 3 juta jadi sini ulang tahun di minyak harum larang. Yang ambil ibadat tuh orang 5.000 sampai 2.000. Mas nama ada Allah Ta'ala kayak itu. Nah sekali-kali nang hapok harganya 3 juta. Apa kabar 16 sama apa? 3 juta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
5, 6, 7, 8, 9, 3.100.000 ya. Apa benar 3 juta? 31. Apa benar 3 juta? 31. 31. Perlu dihitung sampai 5. 1, 2, 3, 3,5, 4, 4,5. Perkataan terakhir 3,5. 3.500 ya sudah. Apa benar 31? 3,5 orang melawan kalian mesin.
Ulun hitung sampai 5 lagi. Wahid, Sinan, Talazah, Arba'ah setengah. Tetap lagi besar setengah. Peringatan terakhir, 3.600.000. Apakah tentang 3.600.000? Asal melawan terus melawan ya. 36 apa hadapan 35? 36 apa hadapan 35? 1 kali 5 2 3 4 juta aja. Apa kata tentang 36? 4 juta loh Pak. Woi melawan gaul. 4 juta. Ulun hitung sampai 5 lagi. 1 2 3 4 juta 100 ya. Halus saja barangnya orang. 4 juta 100 ya. Kayak apa Pak Haji kalau pakai dia 41 5 juta. Apa kabar 41 5 juta masih melawan 51 ya. Halus saja barangnya melawan 51 ya. 51 aja ibu bukan niat kedua di pasti khairatnya berlomba-lomba dalam kebajikan insyaallah. 51 apa harganya 5 juta? 51 1 2 3 4 peringatan terakhir 5.500.000. Apa harganya 51? Nah ini betul amal mana tuh? 5.500.000. Apa harganya 51? Masih melawan. Ulun dari peringatan terakhir 1 2 3 5 6 suaranya 5 6 dari Pak Ehan. Iya benar. Insyaallah 5 6 langsung ambil pembukaan namanya warna kita ijazahnya dulu langsung ijazah pakai minyak harum 56 apa harga 55 mulai tadi dulu 5 sampai 5 itu 1 2 3 4 peringatan terakhir 56 6 juta. Apa yang melawan mana setan? Melawan kan? Mundur saja terhormat kan? Ada lagi selisih belum lagi? 61. Pokoknya melawan 1-1 gitu. 31, 41, 51, 61 gitu. 6.100.000 ya Allah. Kalau mau melapas katanya. Boleh. 6.100.000. Ada lebih? Melawan? Ada tambahan? 1 2 3 6.500.000. Melawan ke anak satu 6.500.000. 6.500.000. 1 2 3 4 peringatan terakhir 6.500.000. 6
6.600.000 ya pulang. Ya 100 sih ya begitu. 6.600.000. Peringatan terakhir sekali lagi, 1, 2, 3, 4. Peringatan terakhir 6.600.000. Selesai. Paling baik. Berapa? 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 7 juta. Boleh 7 juta aja. Palawang ya. Berikan aja. Ya sudahlah. Maka minyak harum yang mahal ini ambil al-awad sudah berilaan jatuh kepada penyawa lelang sebesar 7 juta rupiah. Persilakan maju ke depan. Ambil di sini. Maju jadian maju. Ada apa? Ada riang. Ini amanat perintah. Maju ke sini. Serahkan sekaligus fotografer siapa? Ini diambil momen. 7 juta Bapak harga minyak harum. Kalau kita pergi pernah lagi yang nomornya harus 7 juta pernah di sini. Sini kan. Nah, ini masya Allah. Orang kamu tahu? Aslinya muda itu. Oh kata tentunya. Tapi soalnya kalau kamu tahu. Ini belum sah. Masya Allah. Itu kan. Nah, ini foto dulu. Tangan sini, awal sini. Cari lagu dulu lagi. Mana tahu fotonya? Nabi Muhammad. Belakang berilaan lah. Tuh, berilaan. Harus barangnya 100 mana enak selendang apa Kashmir Kashmir tapi yang berbeda mahal selendang mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Rida bin sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Ada harga berapa? 500. Ini merahnya ini tadi. Sampai 100 sampai 100. Harus sebenarnya. 500 selendang. 1 juta. Kalau ada selendang kalau minyak harum. Ini 600 100. 1 juta, 2 juta, kurang 2 juta, 21, jadinya 21. Oh, jadi 100 dia lebih 2 juta 100, 2,5, 2,5 berapa? 26. Berikan. Wih. Enak juga. Apa nyala? 3 juta. 3 juta. Ini langsung dijazakan guru langsung coba 3 juta.
3 juta. Ulun hitung sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 juta sama kurang. Terus di 36 ya. Pokoknya 100 di 36 pokoknya. Apa harga 3,5? 3.600.000 di belakang. Apa harga yang 3.500.000? Ada tambahan? Halo? 36 1 2 3 4 5 4 juta ada di muka. Apa harga yang 36? Malawan gak gue? Keren ya? Oh, ada malawannya. 4 juta 4 juta rupiah. 1 sampai 10 2 3 4 5 6 7 4.500.000. Apa harga 4 juta? Kaji 4.500.000 di belakang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Harga terakhir 4.500.000. Ada lebih? Oh, selesai. 4.500.000. Ambil muka. Ambil muka baju. Kamu diorang. Ada seperti ini dulu. Ada tadi. Siwa kopiah bisa kan gue itu kan tinggal dua lagi lagi jasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada lagi paket serba lengkap. Ada rinda, ada siwak, ada koran suwak, kopiah, ada siwaknya juga di tempat ada di siwak yang ada di siwak lagi. Sembahyang 2 rakaat ada siwak lebih baik daripada 10 rakaat ada siwak. Di paket lengkap ada siwak, ada rinda, ada kopiah. Bismillah. Ada harga berapa? 200. 500 sejuta. Ada 500. Pakai lengkap. Adanya harusnya ada jangan terapit itu. Harusnya ada jangan sejuta. Ada lebih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Perkataan terakhir 10. Selesai. 1 juta rupiah. Ambil ke sini ya. Oh iya, siap. Selain kamu terakhir gitu. Tapi harus 10 juta ya. Kalau 10 juta berapa? Mau ada anda PH dengan dulu lah.
Lailan menurut ulama tafsir
awal-awal berangkat Isra Mi'raj berabah di Hijr Ismail. Satu riwayat yang sebutnya Nabi berabah di rumah Ummi Hani. Ummi Hani itu namanya Sayyidah Atiqah binti Abi Thalib, sepupu Nabi kita SAW. Nabi rancak kulit di rumah Ummi Hani, bahkan kailullah kulit siap rancak di rumah Ummi Hani. Ummi Hani inilah yang meriwayatkan hadis Nabi kita guling papaluhan, paluhnya Nabi kita itulah yang dijadikan minyak harum oleh Ummi Hani. Jadi paluhnya Rasulullah berbau minyak harum. Beda dengan paluh kita. Paluh kita ini macam-macam bau. Ada yang bau tarapikah, ada yang bau ayam berjeram, macam-macam bau. Apalagi nama jemaah ini baunya komplit, perempuan, macam-macam bau. Inilah kita beda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan yang super ajaib. Makanya banyak orang Mekah itu ada percaya dengan Isra Mi'raj. Waktu Nabi menyampaikan itu, wa ballaghal ummata bil Isra. Nabi menyampaikan kisah Isra Mi'raj, banyak orang yang ada percaya. Memang kata Allah, wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Apa aja yang kami perlihatkan kepada engkau itu semua fitnatan linnas, ujian dasar manusia. Banyak orang ada percaya. Tapi alhamdulillah kita terpisah tahun Rasulullah ribuan tahun, kita percaya dengan kejadian Isra wal Mi'raj tersebut. Nah, di dalam perjalanan ini Nabi SAW banyak melihat berbagai macam kejadian. Di antaranya yang dilihat oleh Nabi, wara'ad dajjal fi suratihi, ru'ya ainin la ru'ya manam. Nabi SAW di dalam perjalanan Isra Mi'raj melihat rupaan Dajjal. Ru'ya ainin, dengan pandangan mata beliau, la ru'ya manam, kada dalam kuring. Jelas Nabi mendapat baikung lawan Dajjal waktu malam Isra Mi'raj. Si Dajjal ini merupakan salah satu tanda kiamat kubro. Kiamat bujur-bujur parah tatkala Dajjal sudah muncul. Tapi sebelum Dajjal muncul, banyak tanda-tanda halus-halus. Halus-halus itu banyak. Jadi istilah para ulama, tanda kiamat itu ibarat tasbih. Tasbih yang sudah berinte ditata, bila mulai sebiji gugur, yang lainnya mengiringi guguran. Bila mulai tanda kiamat tersebut muncul dari halus-halus sampai tanda-tanda. Dajjal ini termasuk tanda kiamat ganal. Ini fitnahnya luar biasa. Dajjal ini awal-awalnya inya mengaku namanya hebat banget, inya diberi sihir oleh Allah Ta'ala, bisa macam-macam, menghidupkan orang mati bisa, menghati orang hidup bisa, macam-macam bisa. Inya mengaku jadi nabi, percaya aja. Bahkan kayaknya inya mengaku jadi Tuhan, percaya aja. Kita ini kan sudah diajari nih dalam tauhid, bila ada orang mengaku jadi nabi setelah adanya Nabi Muhammad, kita wajib ada percaya. Wajib ada percaya, karena Nabi Muhammad itu menutup segala-galanya. Bila ada yang mengaku, kita wajib ada percaya. Tapi ngarannya manusia lah. Apalagi kita di Indonesia nih, pasar bagus ya, laku aja Nabi jual. Ada yang mengaku jadi nabi, ada aja yang mau pakai. Itulah kita nih, mengaku jadi nabi, mantan petinju, mengaku jadi nabi, percaya. Ada yang tukang gunting, aku jadi Nabi Isa, percaya. Ada yang mengaku jadi Jibril, ya percaya aja juga. Ayo, mengaku jadi Jibril, juga ada kekembangan. Ini penistaan kepada agama. Ini terjadi di negara kita Indonesia. Tapi alhamdulillah, hebatnya kepolisian Republik Indonesia. Jangankan teroris, jangankan perampok, Jibril nampaknya. Tapi Jibril palsu, misalnya. Nah, siapa yang mengaku dulu? Lia Eden yang mengaku, alhamdulillah ditangkap oleh kepolisian. Karena ini termasuk menistakan kepada agama. Itulah kita nih. Maka kita wajib belajar tauhid, wajib belajar yang demikian itu supaya kita paham ini keyakinan kita. Sekali
disebutkan imbah Nabi Muhammad Nabi kada lagi, wajib kita kada percaya. Bila ada nama mengaku, wajib kita kada percaya. Dajjal nama mengaku jadi nabi, ada yang percaya. Bahkan ini mengaku jadi Tuhan, ada yang percaya. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, pertanyaan ulun, kira-kira kita nih tetamu lawan Dajjal apa kada? Ulun mengira ada tetamu. Ulun mengira ada tetamu. Mungkin nang tetamu anak cucu kita. Ini nang kita nih khawatir benar. Makanya ulun pernah mendengar salah satu ulama kita di Kalsel Bujang. Kalau kawannya akhir zaman ini kada kawin, ini dia dosa kawin. Karena kawan juga harus kawin tapi jangan beranak di sini. Karena kawan juga harus beranak tapi jangan banyak. Itu tuh Sidin mewanti-wanti alasan Sidin kenapa di akhir zaman sulit untuk menjaga mereka. Sulit. Apalagi memasuk zaman fitnah Dajjal makin sulit lagi. Nah, makanya kita hari-hari di dalam tahiyat kita berdoa, termasuk kita meminta perlindungan daripada Masih Dajjal. Kita termasuk berlindung daripada fitnah si Masih Ad-Dajjal. Masih itu bahasa kita tukang pusut ya, tukang pusut. Apa aja nanti pusutnya jadi itu Masih Ad-Dajjal. Ini tanda kiamat, nang sudah kenal, nang benar-benar kita masuk mengenal. Tapi sebelum munculnya Dajjal, banyak tanda-tanda kiamat nang halus. Seperti Nabi sampaikan lagi apa? Inna min asyrafis saati ayyul fa'al ilmu wa yadhhar al-jahlu wa yabshu az-zina wa yushrab al-khamru wa yakthur an-nisa'u wa yaqillu ar-rijalu hatta yakuna li 50 maratan qayyimul wahid. Itu Nabi menyebutkan di antara ciri-ciri mendekati kiamat, ilmu diangkat ke bulan merajalela. Ini sudah kelihatan kan? Kelihatan. Dan kita syukur di tempat-tempat kita masih banyak ulama-ulama yang bersanad, ulama-ulama yang tidak abal-abal. Ilmu-ilmu mereka bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi macam bukuan Sidin nih, ada alang-alang loh. Jalur ilmu beliau semuanya kepada orang-orang yang memiliki silsilah ad-dahabiyah, silsilah emas, dari guru-guru yang mulia ke atasnya orang mulia terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Bujur-bujur ilmunya mu'tabar, al-ilmu al-mu'tabar man tasar sanaduhu ila sayyidil bashar. Ilmu yang mu'tabar, ilmu yang diakui, ilmu yang sangatnya nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk 60 bulan Sidin ada, ayo mengaji. Di malam Ahad pengajian, ayo datangi pengajian. Jangan beberapa tuan guru ada maunya. Sudah ada maunya hanya beberapa tuan guru. Tapi bila ada calon jadi begal hanya congol ke majelis. Kalau ada maunya katanya, dengan calon jadi DPR hanya congol ke majelis. Rajin-rajin kemana? Harus suami congol. Nah, itu kan karena ada maunya. Jangan kita kayak itu, kita datang hendak menghilangkan kejahilan yang ada di awal kita. Kita datang hendak menggapai pahala yang besar yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad, yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taqulu harfan khairun laka min 'itqi alfi raqabatin. Duduknya engkau wahai Ibnu Mas'ud di dalam majelis ilmu satu mat, kada mencapai pulpen, kada menulis satu huruf pun, itu lebih baik bagi engkau daripada memerdekakan 1000 ipung budak. Untungnya duduk aja, duduk mengetek-etek, suara santai duduk, tidak akan guru kan dia itu amalannya sambil mengantuk kau wajib bang, tapi jangan dibiasakan. Mau ngantuk dimulai guru Fatihah mulai menuju. Allahu minhum hanya bangun. Dia berkah itu berkah aja bang, tapi ilmu ada dapat. Umrah jual ke majelis taklim datang dihukum, kan guring ini gurunya. Ada patut juga karena kayak itu lah. Ayo duduk di majelis ilmu, pahalanya luar biasa jasa. Bahkan tambahannya lagi Nabi menyebut wallahu ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Ika maitihi dan Nabi lawan muhanya orang alim, maitihi lawan wajahnya orang alim, itu lebih baik bagi engkau daripada menyumbang 1000 ipung kuda untuk perang sabilillah. Seekor kuda wah ini
kali 1000 berapa? 2 miliar atau 20 miliar? 2M duitnya. Menyumbang 2M masih harap mengikuti ilmu atuan guru, mencanangi ilmu atuan guru, dan sekedar mencanangi kalian. Itu pahalanya, apalagi jadi bini sedikit. Oh benar. Makanya satu keberuntungan, mana-mana bini yang nantap bini lawan tuan guru. Untung benar, dohiran wabah tidak ditinggi. Luar dan dalam kawannya melihat. Hati untungnya. Makanya bini yang lawan ada tuan guru, hadapan dia kasih. Jadi kita dalam banyak paliling. Tapi tidak banyak paliling. Banyak lalakon, banyak paliling di orang luar. Jadi ya jangan banyak lalakon, sudah tuan guru orang tak kasih. Nah itu udah. Kalau berlawan mewarnakan, nah guru siap guru, nah itu nyaman. Gurunya bujang misalnya kan itu, gurunya sudah ya terserah. Nah ilmu diangkat, kejahilan pasti merajalela. Ya makanya tuan guru dipian di akhir zaman jarang ada namanya panjang umur lagi. Jarang karena Tuhan ingin mempercepat proses pengangkatan ilmu. Karena Nabi menyebut innallaha la yaqbidul ilma illa yantasi'u minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu itu dengan qabdil ulama, mengqabad para ulama, mewafatkan para ulama. Bila mati tuan gurunya, lawan ilmunya tak ajar bawah tanah. Nama meninggal di atas itu kan sama lagi. Mautul alim musibatul dan tujuan. Matinya orang alim musibah, nah ada kawan di apa-apa ini lah gitu, ibarat kain bawah itu alahan pada cari itu ya bawah rak bawah nantinya lingkup itu maksudnya beda kaki tak kubur lawan ilmunya. Sasar hari orang alim diambil Allah, diambil dan kita menyaksikan orang-orang baik itu rata-rata cepat mati itu tuh. Makanya hidupnya jangan terlalu baik pulang dan budaya jadi kok kita tetap aja di video nggak bisa. Guru yang menyuruh orang hidup jangan baik-baik habis macam mau beli desain mau macam-macam. Inilah gaya dunia maya. Satu sisi ada positifnya, sisi lain pun ada negatifnya. Makanya bagus bila kita merekam video dilarang memotong tanpa izin. Kan kayak terpilihnya wadi memotong sudah satu pelanggaran. Satu keharaman hanya langgar karena memotong Al-Quran pada wadah. Kemudian kalaupun ditatapnya di tangan situ, lalu akhirnya menjadi fitnah. Sudah cukup lah. Artinya kita merasakan hal demikian. Cukup. Lapah jawabin netizen. Maka netizen itu selalu benar. Yang suatu merasa salah. Pokoknya juga seorang bisa belinya. Itu enggak. Ya risiko lah. Risiko terjun ke dunia maya. Tapi kalau tuan guru kada terjun juga ke dunia maya, karena dunia maya banyak dikuasai itu kan baik. Jadi lebih baik terjun juga. Masalah risiko ke depannya kayak apa itu tanggung masing-masing. Ada kawainnya. Allah kirim. Ya, itu jadi istilah makin tinggi pohon makin deras angin meniupnya. Tapi kalau taluran lincai pelan-pelan. Jadi kumpai itu lincai pelan-pelan. Itu taluran itu. Jadi serba salah lah itu kalau tidak lincai orang terlalu tinggi angin deras besar kayak mantap. Udah jadi itu ciri tanda kiamat. Ilmu diangkat, kejahilan merajalela, zina tersebar di mana-mana. Yafshuwa zina. Minuman keras diminum di mana-mana. Bibinian banyak badan, lakian sedikit. Sampai perbandingannya 1 berbanding 50. Makanya dia jangan mustahil. Biar melihat anak, biar kawin, kita bila anak, binian bang. Karena bila lahiran, binian anaknya. Karena bila lahir, binian. Ini memang skenario Allah ingin menampakkan tanda kiamat itu semakin dekat. Sampai 1 banding 50. 1 lalakian, 50 bandingannya lawan binian. Dibayangkan biar banyaknya. Oleh karenanya para peneliti kita menyebutkan karena di dunia ini kebanyakan binian, akhirnya banyak stok-stok yang tidak terpakai. Oleh karenanya supaya mengurangi stok-stok yang tidak terpakai itu, para peneliti mengatakan dianjurkan bagi laki-laki harus memiliki istri sampai 4 orang. Itu pun. Kalau
Itu ditakonkan lawan Nabi kita, tapi Nabi kita menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nang ditakone ukuran lebih aja sama benar-benar tahu lawan nang ditakon. Sama aja Nabi benar-benar tahu, tapi aku bisa menyebutkan tanda-tanda mendekati kiamat. Nah, pertama Nabi sebut Nabi dalam hadis itu, antanidal amatu rabbataha, melahirkan seorang budak ini kepada patuanannya. Budak melahirkan patuanan. Bahasa majas dipaham diantaranya banyak di akhir zaman kuitan melahirkan anak nan wani-wani lawan kuitan. Di kenyataan di akhir zaman wayah ini kita sudah menemui banyak kakanakan nan durhaka lawan kuitan. Almarhum Abah Guru Sekumpul disebutkan dalam manaqib beliau, ketika orang tua beliau garing ada suasidin meninggalkan satu mat 20 ditungguin kalau kuitan itu ada hajat apa-apa. Ini anak yang berbakti beda loh anak-anak ini. Lawan kuitan wani menjawab, lawan kuitan wani menggintam, lawan kuitan bahkan wani menghantam, ada wani menyasar pakai parang tajam. Ini sudah bahkan ada wani membunuh. Lihat di berita-berita di TV, anak membunuh kuitan kandung gara-gara apa? Hendak menukar rokok ada duit. Siapa suruh kamu belajar merokok? Kalian bisa mencari. Itu jangan ngomong kata orang, rokok kalau duit. Tapi kalau kamu dalam begawi, ketagihan rokok, akhirnya bau dan kuitan terhadap ada duit, dihantam sampai kesyaitan, ditunggangi oleh syaitan, ditimpasnya mamanya tadi. Wallahubillahi min dzalik. Itu kenyataan kita lihat di TV. Bahkan ada yang memasukkan kuitan ke penjara. Ada mamanya dikaduakan dengan polisi. Kisahnya umahnya memberi tanah lawan iya. Sudah ke surat hibah, tanda tangan mamanya, lalu umahnya nama ambil pulang. Umahnya nama ambil artinya aku tuh mintanya bahasa umur-umur, mintanya kan terimanya kan bukan umahnya polisi. Nah tahu di bulan guru-guru hibah itu kuitan memberikan ke anak boleh nggak dari kita bahasa dalam fikih kan boleh bisa. Nah boleh kuitan menghibahkan ke anak lalu tarik sini pulang boleh dalam hukum agama, tapi nya mengarasi hukum dunia. Mama aja sudah tanda tangan dikaduakan sama polisi, bujur hukum negara, hukum dunia, bujur apa inya, tapi di hadapan Allah inya dicatat jadi anak durhaka. Hakun kuitan ke Allah bukan di penjara. Mual kan jadi kakak kayak seorang hari keluar di mana jangan keluar di pohon binjai kan orang nama haragu seorang sigit, nama nianakan sigit, nama ranakakan sigit, nama galalakan sigit, nama nyusuin sigit, banyak ulahkan sigit, sampai rela kuitan kalau makan nama-nama nampak anak hanya sudah gagal kayak itu. Gimana penghargaan orang kuitan? Istilah orang bahari 10 kali kita bawa kuitan naik haji berjalan dihampir kuitan kita di belakang. Apa bahasa dihampir itu bahasa Indonesia-nya? Digendong mulai rumah sampai ke Makkah 10 kali kita bawa tulang ke Makkah kayak itu. Belum tahu melunasi jasa utang kita lawan kuitan. Belum bisa. Ini wangi pada lawan kuitan. Ini akhir zaman ini ya. Kita melihat anak-anak kita wani menggintam kuitan. Mahan kaki batis. Panik. Ada orang menampar. Lumpur tuh hari jurang ikan. Ada lumpur ya. Kopi sini singgah. Jurang lumpur ke bilik mau lumpur. Kopi singgah. Jadi karena apa? Singgah kopi kuitan karena bilik ya. Dasar kakak ada tahu ya aturan kan. Nah makanya untung pian ngambisi anak sekolah pondok, untung pian ngambisi anak satu juga majelis, sedikit banyaknya ini akan merekam bagaimana adab-adab kepada orang tua. Pastinya ini akan menjaga adab itu kepada orang tuanya. Untung nama anak-anak dibiarkan ada peduli lawan agama, hatinya dia. Makanya waktu melepas anak sekolah pondok itu menangis, saya jadi kuitan. Kenapa? Menangis wayah ini lebih baik daripada menangis
ini kata bisa nyaman bagi kita tawa. Pas inya kada paham lagi mau agama Tuhan akhirnya menangis seorang, dihantamnya seorang, dijawabinnya seorang. Apalagi seorang kalau mau begawi, akalnya kapan dijumpo itu. Anak-anak nawani antara kulitannya kapan dijumpo itu disimpulkan dia anak katulahan. Habis kisah, uyuh dia bukan rumah tuh ya. Bahari sini uyuh kan seorang. Ada bintang kan? Menyimpulkan mereka itu. Bahkan kalau bisa kalau bisa kuitan meninggal dunia terusah di anak di tabungan ngayat nang wasi terusah di mana dan sana banyak bunjur itu sudah bunjur akan berarti sudah masuk kuitan terakhir kali hanya dimandi terusah ke tabungan wasi dan sana banyak kelima bunjur itu nyaman. Seikong bagian para kepala, seikong bisa aja ke motor susubarangan, subarang situ kedua, subarang situ ketiga, diasuh kuitan lebih baik. Oh ya apalagi kita masuk kuitan, pas mati itu gak masuk. Karena kamu kubur, kuitan tuh masuk, tukang kubur suruh naik, tukang kubur naikkan lagi bagian. Aku aja nggak dalam. Sebagai anak kita namanya buat jenazah kuitan kita. Ini kada anak mengintip di atas mereka. Tukang kubur menyebutnya kurang sauran turun, sauran membukakan kain kafan sipit. Nah itu jangan lagi nyurang lah, jangan lagi cukup dengan dahulu nyurang. Nang budi ini jangan lagi, nang kuitannya masih ada. Kalau kayak nama meninggal misalnya turun kalian lahan, sauran nama antara sini. Itu barang bakti terakhir ditampaikan. Wah ini banyak penyerangan. Ada yang kada tahu apa-apa biar sudahnya mandi ke umpat disuruh ke para aku kedua ini kamu kapan gaya apa kapan gaya nanti ada kapan gaya jadi bisa kalau orang kami darah bila para orang mati kami darah kayak seorang mati kita jual abah seorang orang mati mama seorang mati kan lebih bapak semuanya jadi pala sekali itu sudah yang terakhir ada ditutup ada dan memaraki bapak yang memaraki apa nanti kaminya bersilvi kalau namanya abang itu sudah dikain kapan bapak nah belum ada di status kenangan terakhir bersama abang lagi hidup wani konsider tahu lah semua itu anak-anak begini dia anak-anak begini banyak wani-wani lawan bahkan ada sebagian survei membuktikan 80% anak laki-laki katulahan lawan kuitannya setelah inya menikah. Ini ada survei membuktikan 80% lalakian bila ibah kawin wali lalu kuitan. Kenapa faktor jadi wali? Karena inya melawankan bini. Ayo jadi lelakian. Kita nih lelakian dari kita lahir sampai kita mati hak mutlak ampun mama abah kita. Ketika terbentur kehendak bini dengan kehendak kuitan kita wajib mendahulukan perintah kuitan kita. Bini didudiakan. Sebagai bibi yang pula harus paham kedudukan itu. Dengarkan wahai para wanita. Nah kali-kali kami baik. Pian sebagai bini itu tugas pian bukan menghalang-halangi laki pian untuk berbakti kepada kuitannya. Malah bini yang salehah itu mendukung agar lakinya bisa taat kepada orang tuanya. Itu bini yang salehah. Nah kebanyakan di lapangan kita temui bukan seperti itu ceritanya. Di lapangan kebanyakan bila mau jadi bini si laki tadi mulai jadi penguasa. Kehendakinya apapun nantinya kehendaki harus dinomorsatukan. Termasuk kuitan lelakian kada boleh anggap berdahulu daripada kehendak bini. Bahkan ada bini yang nawari gojek kayak ini sambil berkaca pinggang. Milih ulun ke milih mama pian. Ada bini yang kayak itu. Milih ulun apa milih mama pian. Kalau pian milih ulun silahkan guring ulun. Tapi kalau pian pilih mama pian, guring sana mama pian. Rusak lagi kita ke sini.
macam ini solehah apa salah? Salah mereka. Bini yang masalah. Mestinya jadi bini paham kedudukan itu. Laki bisi kuitan, inya masih wajib berbakti dengan kuitan. Jangan dihalang-halangi itu orang. Nah kalau laki yang bisi bini macam itu, berikan nasihat, bawa ke wadah guru, bawa ke majelis taklim. Kalau ini bisa diberi taufik, bisa diberi paham, syukur. Kalau kada diberi paham dan kawan diberi penjelasan, biar lebih baik mundur secara terhormat. Biar bini kawan dicari, kuitan kawan cari. Bini banyak, biar bini banyak, sih ada amat ke bapak. Kuitan kawan dicari, kawan dicari. Bila biar tamu kasus demikian tegas kawan bini. Biar anak apa? Wali-wali pahala yang berubah biar kuitan. Sayang kan dia menurun kada? Sayang akhirnya bersayang dia lagi ulun berbakti, tapi ulun harus stop. Nanti tegas saja, ini jangan ada berbeda. Ini gini muncul apa elah. Jangan kayak itu lah. Jangan harus tegas. Ini kisahnya ini wani malawan hukum pak. Jangan ada istilah kayak itu kita lalakian yang macam apa sebujurnya. Terus terang aja kami bibirnya lalakian yang macam mengalah dan berlebihan. Karena kami paham dia itu diulah Allah diberikan akal sedikit. Kami paham. Jujur bini yang akalnya sedikit daripada laki-laki itu bukan menghina, bukan sebabnya menghina. Memang kenyataannya bukti bini yang akal sedikit bila dapat masalah lemah. Bila dapat masalah lakas frustasi, lakas drop, itu binian. Itu loh. Dan rumusnya binian itu jarang mau berpikir panjang. Dan rumusnya binian selalu merasa benar. Sesuatu salah. Mari mereka kiri, kurangnya ke kanan. Nah, bisa bilang motor dari tanda ke kiri. Sama jalan yang bilang ke kanan, jauh bila dia kurang. Turun ke kanan, nggak raga tadi bangun. Ada orang yang raja aku tadi. Pas lagi yang raja tadi, dasar laki ke mata. Mata, orang lalu diraja. Maaf bu, jadi laki tadi. Dia masalah beri tanda. Dia tadi memberi tanda ke kiri, ikam melihat. Itu sudah perkataan di lapangan. Apa dipungkiri lagi kan? Pokoknya wanita selalu benar. Itu rumusnya. Karena ini akalnya sedikit, lalu berpikir itu handal. Berbeda lalakian. Lalakian itu bila dapat masalah pikirannya panjang, pikiran ke depan. Pun aku menggawing ini risikonya gini. Kenapa maunya? Menggawing kayak itu. Makanya Allah Ta'ala paham nang kawal diunjuki hak talak mutlak pada laki. Karena kalau bini menolong laki kita unjuki hak talak ada di binian. Ada ketiga kali sehari kita dengar. Kayaknya kalau mari ya. Coba aja buat lawan laki kita mau talak apa aja. Sungguh sekali kita talak. Unjuk kita hari talaknya pulang. Itu tuh makanya Allah Ta'ala paham. Nang kau malik demikian orang yang akalnya panjang. Ini perlu dipahami dia. Maka kayak gini. Jangan sampai demikian. Nah, jadi kita jadi lelaki harus tegas saja urusan maka kayak itu. Tapi kalau urusan yang apa namanya sifatnya yang biasa-biasa, kita mengalah-alah aja. Aku jadi bini anak makan lalapan, padahal bini kita akan makan ayam panggang. Udah, karena bini anak lalapan kita mengalah. Urusan kayak itu tuh mengalah aja. Tapi kalau urusan hukum, bini wani melanggar aturan Allah, tegas ya. Tegas saja. Kalau urusan namanya ribet, tegas saja. Jika menyayang kayak itu, kamu pilih aja lagi, anak aku bertahan atau aku kayak apa? Terserah dia, sudah digelarkan. Apa susahnya? Yang penting kita tahu berbakti lawan kuitan kita. Kita paham lagi ya. Ini kewajiban kita lagi ya. Kata awal kita ini bisi kuitan maka kewajiban kita berbakti selama kuitan kita masih hidup. Guru mulia Al-Habib Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Bahrul, beliau pernah mengatakan kunci sukses hidup di dunia ini ada dua. Kunci sukses hidup di dunia ada dua. Satu, kata beliau, engkau dapat ridho orang tua. Dua, engkau dapat ridho guru. Bahasa kita kampung, kunci bahagia di dunia sampai ke akhirat. Satu, dapat ridho kuitan. Dua, dapat ridho paguruan. Kalau ini kata Habib Segaf kamu dapatkan kedua-duanya, jamin dimanapun kamu
Dimanapun kamu bertempat tinggal, kamu pasti akan bahagia. Karena dua ini sudah dikantongi oleh kita. Mama abah kita masih hidup, tuntut keridhaannya. Apa nama Allah mama abah kita ridho, kita laksanakan supaya kita bisa mendapat keridhaan mama abah kita. Jangan sampai mama abah kita hidup, kita belum mendapatkan keridhaan beliau. Jangan. Makanya kita bisa mengambil hati kita itu bisa kita. Datang bersalaman lawan sidin tadi sidin duit. Anak hari raya kita THR ditukarkan. Itu tuh napa-napa yang kita kawat dari kita terus lalu kita. Nah, kira-kira hidup kita ini menyenangkan terus lawan hati kita. Tadi ceritakan waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi berada di Mustawa. Nabi kemudian melihat bahwa rajulan mughayyaban fi nuril 'arsy. Nabi melihat ada lelakian yang bahasanya menjadi timbul tinggalan. Timbul tinggal timbul, kena mano hilang timbul pulang. Kemudian itu di 'arsy, di nuril 'arsy ada lelakian hebat berarti kalau masuk ke situ. Apa amalannya? Di antara amalannya yang paling terakhir disebutkan walam yastasibba liwalidayhi qattu. Ia tidak pernah menjadi penyebab kuitannya dicela oleh orang lain. Kita jadi anak, jaga nama baik kuitan kita. Jangan jadi anak tidak bisa jaga nama baik kuitan. Sebelum motor kena put blok. Kalau tak ibu mau orang mendengar anak siapa bilang itu aja. Oh, anak si Palo yang kampung itu bilang. Jadinya kuitan seorang karena hina, karena celah, gara-gara siapa? Gara-gara kelakuan kita, kuitan kita dicela. Jangan sampai kita jadi anak-anak kayak itu. Jadi anak jaga marwah kuitan, jaga harga diri kuitan. Kalau bisa kita jadi anak, kita yang mengangkat harkat martabat mama abah kita. Anak siapa jadi itu bagusnya? Anak si fulan bin fulan, masya Allah, untungnya bisa anak-anak kayak itu. Kan ini kan bagus. Dan yang ini kuitan seorang disumpahi pulang. Gara-gara seorang alhamdulillah ini tadi. Ayo kamu kita hidup gapai rekornya beliau. Bahkan kita pernah mendengar Habib Segaf bin Hasan Baharun beliau berucap 100 orang wali kata beliau. Doanya 100 orang wali bisa disamai oleh satu orang tua kita. Mama kah, abah kita kah, seikung sidin berdoa menyamai doa 100 orang wali. Kemana biar cari 100 orang wali? Itu di rumah kita cukup 100 orang wali doanya ada pada mulut beliau, ada pada lidah beliau, ada pada tangan beliau saat menada menyamai 100 orang wali. Ayo untungnya masih hidup. Makanya jaga Haji Rumah tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bayangkan lagu itu bagus, lagu itu didengar nyamatikan lagu kita. Itu makanya lagu Rumah Ramadan tetap hits sampai saat ini, tetap eksis. Lagu-lagu nelayan hilang di dalam zaman Makarena aja udah timbul lagi. Belum mulut tadi ya, Makarena tulang merah, Makarena. Itu belum mulut tadi ya, kira faedah gitu. Tomat dia viralnya hilang. Coba lagu Rumah Ramadan mulai bahari viral sampai hari ini orang ingat. Lagu itu ada bingungnya, lagu itu isinya dakwah. Itu bagi Rumah Ramadan mulai lagu ada sir tersendiri. Ada sir yang kuat pada lagu beliau sehingga menimbulkan orang kada bisa dengar, orang kada bisa nengok dengan lagu sendiri. Kami di lagunya, maka ada tahu nasihatnya toh. Banyak orang berkata, dalam mencari nafkah, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Jangan didengar, itu sangat tidak benar. Orang mengucap cari haram aja, cari haram aja ujung, apalagi halal. Jangan
Sampai Nabi menyebutkan di antara tanda ciri kiamat sudah dekat, la yubadir mar'u ma akhadahu aminal halali aminal haram. Itu ciri mendekati kiamat. Seseorang kada peduli lagi apa nakinya ambil, apakah halal apakah haram, nakinya kada peduli. Padahal rumusnya kita, nama halal pakai ambil, nama haram jauhi, tinggalkan. Itu nama orang yang diambil, itu jangan ditambah, jangan ditambah, itu bisa murah. Ternyata itu orang sama, kontesnya lain. Menurutnya kita bertambah, ya. Jangan ditambah. Jangan ditambah, itu bisa menurut. Menurut jangan ditambah. Itu rumah irama. Masya Allah, luar biasa. Ada apa yang taman rumah irama? Cuma baru satu waktu lagi. Sampai baju ulun pun diulahkan buatnya. Namun rumah irama bukannya bahagia. Hatinya guru dia penggemar rumah irama. Akhirnya dia ulun kata bapak. Kita masuk surga rumah irama, ada bapak juga. Tapi dia ada dalam hati. Akhirnya ada. Itu. Tapi kita mulai sini kena menyanyian surga ya Pak. Rubi sol maring kami. Alhasil lagu-lagu sini itu banyak yang bagusnya ya. Banyak yang bagusnya ketimbang lagu-lagu yang lain gitu. Nah, kembali. Jadi bila kita dapat ridho kuikan itu sangat-sangat luar biasa sudah. Satu, dan kunci kebahagiaan sudah kita kantongi. Yang kedua, kita harus bisa mendapatkan ridho paguruan kita. Kita hidup wajib mencari guru. Itu ditafsirkan oleh Nabi kita. Malam Isra Mi'raj, Nabi diirit oleh malaikat Jibril sebagai isyarat bahwa kita hidup wajib mencari guru. Jangan sampai kita mencari guru. Astagfirullah. Sedikit ya. Jangan sampai kita hidup dalam guru. Wajib kita bisi guru. Tapi waktu kita bisi guru, kita ada bisi kewajiban. Wajib mendapati ridho paguruan kita. Ridho paguruan harus kita dapati, wajib kita dapati supaya kita kawan bahagia. Sebagaimana kisah yang rancak dikisahkan oleh para habaib kita. Dulu di Rubat Terim ada orang yang sangat alim, hafalan, bahkan kitab-kitabnya hafal macam-macam dari kalangan santrinya. Ini yang paling haram. Al-Minhaj hafal di luar kepala semuanya. Kita ini sama di luar kepala juga. Quran di luar kepala, riwayat sama itu, ya di luar kepala sama, di luar kepala sudah hafal. Kitabnya di luar kepala ada. Adanya ini dasar luar biasa hafalan, tapi karena akibat kepintaran ini jadi orang sombong. Ini jadi orang sombong sampai inya berani menentang kepada paguruannya, bahkan inya wani keluar daripada Rubat tanpa izin. Kalau ada khilaf zaman Al-Imam Kutub Al-Habib Abdullah bin Umar Syafiri, kalau ada khilaf kan zaman beliau itu ada santri enam macam itu keluarnya wali keluar pada Rubat tanpa izin daripada gurunya, sampai inya membuat orang lain takjub lawan inya. Bahkan ada kalangan orang-orang biasa yang takjub, sekelas gubernur takjub dengan kealiman si santri itu. Satu hari gubernur rupa-rupanya mau undang inya, mau undang disuruh ceramah di Mukalla. Disuruh ceramah di Mukalla oleh gubernur, ceramah langsung tulak tanpa izin daripada Habib Abdullah bin Umar Syafiri. Tulak langsung, tulak langsung. Pas waktu belajar, Habib Abdullah mencari mana Fulan bin Fulan. Dia santri yang lain, guru beliau sudah keluar. Kenapa kada minta izin lawan aku? Jawabnya kada perlu minta izin, karena ini merasa hebat, pondok merasa jadi orang hebat. Kada perlu minta izin lawan gurunya. Apa nanti ucapkan oleh gurunya? Silahkan, dan Habib Abdullah bin Umar Syafiri. Silahkan dia pergi membawa kepintarannya ke sana. Sekarang dia pintar, tapi ingat dulu ia menuntut ilmu di sini. Dari awal sampai sekarang ia pintar menuntut ilmu di sini karena keberkahan Rubat ini. Ketahuilah wahai para santri semuanya, ilmunya aku tinggal di sini. Biar orangnya kamu kalah, tapi ilmunya aku tinggal di Rubat ini. Apa yang terjadi? Rahmat ceramah, ini membaca ayat Inna Allah
yusalluna 'alan nabi, lalu kada kau menyambung lagi. Kada kau menyambung. Apa sambungannya? Kada ingat lagi. Sebenarnya bulit-buliki tetap kada ingat. Kenapa? Ilmunya dicabut oleh gurunya. Ilmunya ditinggal oleh gurunya diterima. Orangnya ada di mukalla, tapi ilmunya ditinggal diterima. Akhirnya ia pun dipermalukan di podium. Ia dipermalukan di hadapan gubernur. Ia dipermalukan di hadapan masyarakat. Kemudian ia diusir dan ia pun kada turun lagi boleh keluar. Kemudian sampai akhir hayatnya ia menjadi tukang jual arang di pinggiran kota Tering. Jadi orang yang terhina gara-gara ia kada bisa mendapati ridho paguruannya. Makanya kita penting mengantongi ridho paguruan. Kalau guru kita kada mengizinkan, berusaha. Kalau jadi guru kita oke, silahkan. Jadi guru kita jalan. Jadi guru kita diam. Jadi guru kita jangan mau politik, karena mau politik. Itu kita wajib masih supaya kita dapat ridho daripada beliau. Cerita terakhir, dulu di Pulau Jawa ada namanya Kiai Abbas Canaan Banyuwangi. Beliau tuntut ilmu di pondoknya Kiai Khalil Bangkalan. Ketika datang di situ, Kiai Khalil mengatakan Abbas tidak usah ikut belajar. Ya tugas Abbas apa? Tugas Abbas cuma nungguin pohon mangga saya. Siap ya? Beberapa hari Abbas tugasnya cuma diam di bawah pohon mangga. Bila ada daun yang gugur, Abbas ambil, Abbas buang. Itu jadwalnya. Beberapa hari kemudian Kiai pun masuk kelas mengabsen. Tak absen karena Abbas. Aina Abbas Kiai? Mana Abbas? Abbas Kiai masih ada di bawah pohon mangga. Astagfirullah. Kan ingat lagi Kiai pada ada anak murid hanya di bawah pohon mangga. Abbas Kiai sudah 3 hari 3 malam tidak masuk asrama. Dia tidur di bawah pohon mangga. Dia duduk di bawah pohon mangga. Dia tidak masuk kelas, dia tidak masuk asrama. Ya Allah, dia Kiai taat benar lawan paguruan. Pasian benar lawan paguruan. Suruh masuk di Kiai Khalil. Masuk Abbas. Bas, hari ini kamu harus belajar. Siap Kiai. Ikuti saya Bas ya. Oke Kiai. Fa'ala maknanya ia sudah memperbuat. Yaf'ilu maknanya ia akan memperbuat. If'il perbuat oleh kamu. Terus dijabarkan. Paham? Paham Kiai. Kita pindah lagi Bas ya. Nasara yang suruh Nasara. Nasara maknanya ia sudah menolong. Yang suruh ia akan menolong. Unsur tolonglah oleh kamu. Paham Bas? Paham Kiai. Pindah ya kalimat ketiga. Raja'a yarji'u raja'an. Raja'a maknanya ia sudah pulang. Yarji'u ia akan pulang. Irji' pulang oleh kamu. Bas sekarang juga pulang. Pulang ini pulang. Sekarang juga kamu pulang dari pondok sini. Jadi selamat dengan Kiai. Selamat murid Abbas. Beberapa hari hanya menuntut ilmu, cuma dilajari ta'ala nasara raja'an. Sampai fi'il amalnya irji', boleh kita, boleh Abbas. Belum sempat belajar kitab apa-apa. Apa dan belajarnya? Berkat Abbas mengantongi ridho paguruan Sidir sampai Kecanaan Banyuwangi. Abbas buka majelis taklim kitab-kitab besar, Sahihul Bukhari, Ihya Ulumuddin dan lain-lain sebagainya. Bahkan Abbas punya pondok, santrinya ribuan orang. Padahal Abbas harus belajar. Belum belajar kitab Sabilun Najah, belum belajar Sunan Taufik, belum belajar Fathul Mu'in, belum belajar yang lain-lain. Dalam belajar kitab cuma belajar pahala nasara aja. Yuk biar pikiran datang di mana, ilmunya di mana, datang di mana. Berkat mengantongi ridho paguruan, ilmu yang sedikit berubah jadi banyak. Karena mengantongi ridho paguruan. Biar banyak isi kitab pun ridho paguruan karena dapat bisa babar otak jadinya. Nah makanya ini kita pentingnya mendapati 2 macamnya, ridho kuitan, ridho paguruan. Nah inilah yang ditamuakan Nabi waktu malam Isra Mi'raj. Di antaranya Nabi tadi melihat kepada Dajjal yang merupakan tanda kiamat sudah besar. Namun sebelum Dajjal tiba, tanda-tanda kiamat kecil itu sangat banyak. Di antaranya tadi banyak anak-anak melewati lawan kuitan. Nah itulah kira-kira uraian singkat daerah. Satu dari yang teman-teman sampaikan, minta Allah minta halal, mudah-mudahan manfaat untuk ulun, untuk biar-biar saudara semuanya yang hadir, mudah-mudahan
insya Allah hajat maupun hajat dunia hajat akhirat, dan mudah-mudahan kita berada beserta anak cucu kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bagi pian yang ingin memiliki koleksi foto pribadi ulun, itu ada stand dibuka atau ada anak buah ulun berbuka lapak di situ. Itu ada foto pribadi ulun dan itu asli cetakan majelis taklim kami, majelis Sabilul Anwar Keluar, bukan abal-abal. Kalau abal-abal itu editornya kepala bener rajin. Ada awak Habib kepalanya kepala ulun, mulanya itu edit. Wahai para editor yang mengedit demikian, tobatlah Anda. Ulun supan, awaknya awak Habib kepalanya kepala ulun. Ada sama sekali mengedit. Jangannya mengedit foto ulun, backgroundnya dirubah, itu kan apa? Nah gini, awaknya awak kurang, kepalanya kepala ulun, di mana-mana ada. Itu toh, tapi yang ada di depan itu asli foto cetakan majelis taklim kami. Kalau pian berkeinginan membantu, itu ada mungkin hadiahnya cuma 10.000, tapi pian ambil satu bayar 100 itu lebih baik. Minta halal, terima kasih kepada Anda guru yang telah mempercayakan kepada kita semuanya. Terima kasih banyak atas kebaikan dan kebersamaannya. Dan Allah minta halal, kalau ada salah dan khilaf, demikian ada ini wa minkum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Malam hari ini kita sama-sama mendapatkan ilmu yang banyak. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkan sebelah-belah. Jadi anak yang soleh, jadi murid yang mendapatkan ridho dengan guru kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Dinda Guru Muhammad Yanur yang sudah memberikan nasihat dan waktunya ke tempat kita. Para guru yang lain juga mudah-mudahan majelis-majelis kita di Kecamatan Batu Alfa dan sekitarnya semakin ramai, insya Allah semakin barokah. Dan Ustaz Muhammad Sadar Hussein beserta rombongan jazakallahu khairan Ustaz Ubaidillah dan yang lainnya. Kita tutup majelis ini dengan membaca sholawat musyro dengan harapan di luar ada penerang hati yang sudah dibagikan makanan, minuman. Kita bacakan sholawat ini sebagaimana disebutkan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Ni'matul Kubra 'alal 'Alam fi Maulid Sayyidi Waladi Adam. Ketika sholawat itu dibacakan akan masuk ke dalam makanan dan minuman yang mana dibaca sholawat itu 1000 nur dan cahaya, dan keluar di dalam hatinya itu daripada penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran hati. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa